Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam wa kutiba alaina syiyam alladzi huwa ruknun min arkanil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila daris salam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Di kesempatan yang mulia ini kembali lagi kita bisa bertemu melalui siaran Expresso dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Sholawat dan juga salam tentunya marilah kita senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Semoga kita semuanya nanti termasuk umat Rasulullah yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Expresso yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali di hari yang kedua di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah, di hari yang kedua puasa di bulan suci bulan ini. Melanjutkan kajian sebelumnya masih di kitab Hikayatul Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Habsin al-Kabir annahu qol. Habsin al-Kabir nate dawuh bahwasanya yaqulu Dawud at-Tabai, bahwasanya Dawud at-Tabai pernah berkata, ghalabani an-naumu fi awwali lailatin min Ramadan. Suatu ketika Imam Dawud at-Tabai ini ghalabatit naumi itu secara tidak sengaja tertidur di awal malam bulan suci Ramadan. Fara'aitul jannah, di dalam tidurnya itu Imam Dawud at-Tabai melihat surga, di mana dalam surga itu faka'anni, kata beliau, kata Imam Dawud at-Tabai, faka'anni jalisun ala syatti naharin, sepertinya beliau duduk di pinggir bengawan, ala syatti naharin min durri wa yaqutin, di mana duduk di pinggir bengawan yang terdapat intan mutiara. Bisa dibayangkan bahwa Imam Dawud at-Tabai ini suatu ketika mimpi, di mana mimpinya itu beliaunya melihat surga, di mana beliaunya duduk di pinggir bengawan yang ada intan mutiara. Sungguh pemandangan yang sangat luar biasa dalam mimpi beliau itu. Idra'aitu jawariyal jannah,
ternyata dalam mimpinya itu ketika duduk di bengawan yang ada intan mutiaranya itu, beliau juga melihat bidadari surga. Bidadari surga loh ini ya, bisa dibayangkan, ya kan? Ka'annahunna syamsu min nuri wajhihinna, di mana bidadari surga dilihat oleh Imam At-Tabai ini cahayanya sangat terang, sampai dikatakan ka'annahunna syamsu, seperti halnya sinarnya matahari, karena mungkin saking cantiknya, saking luar biasanya Imam At-Tabai ini melihat bidadari yang bercahaya dari wajah yang sangat nan rupawan, sangat cantik rupawan. Diibaratkan ka'annahu syamsu min nuri wajhinna, luar biasa. Fakultu, maka saya berkata, Imam Dawud At-Tabai berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imam Dawud At-Tabai berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Fakulna, maka Jawariyal Jannah atau bidadari surga itu juga berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka bidadari surga itu juga berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nahnu lil hamidin. Nahnu, kita, kata para bidadari surga itu, lil hamidin, itu selalu memuji. Bayangkan, ada bidadari surga yang nan rupawan, yang sangat luar biasa cantiknya, wajahnya sangat luar biasa rupawan, seperti halnya sinar matahari. Dia katakan bahwa dia itu selalu memuji. Bayangkan, dipuji oleh bidadari. Siapa yang dipuji oleh bidadari itu? As-shaimin ar-raki'in as-sajidin, yaitu orang-orang yang berpuasa fi syahri Ramadan. Jadi yang dikatakan oleh Imam Dawud At-Tabai tadi, bahwa ada bidadari surga yang sangat nan rupawan wajahnya, selalu memuji. Bayangkan, dipuji oleh bidadari surga. Siapa yang dipuji? Adalah orang-orang yang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, orang-orang yang selalu rukuk dan sujud di bulan suci Ramadan. Ini artinya apa, pemirsa budiman? Bahwa kalau kita sebagai umat Islam di bulan suci Ramadan ini menjalankan puasa, menjalankan ibadah, sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam ini dikatakan selalu dipuji, dieluh-eluhkan oleh bidadari surga. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam, mengenai hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh berkata, al jannatu mustaqatun, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, bahwa surga itu dirindukan atau merindukan kepada 4 golongan. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Apa itu? Yang pertama, talil Quran. Golongan yang pertama, orang yang dirindukan oleh surga itu adalah talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadits disampaikan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang di yaumil qiyamah untuk mensyafaati orang-orang yang membaca Al-Quran. Ini, jadi
Golongan yang pertama ini adalah talil Quran, orang yang baca Al-Quran, orang yang selalu istiqomah, selalu terus-menerus melanggengkan membaca Al-Quran, maka termasuk golongan yang diridhukan oleh surga. Maka dari itu, sahabat Ekspreso yang budiman, mumpung ini adalah bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan, bulan di mana seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mengisinya, berupaya untuk sebisa mungkin jangan sampai satu hari satu malam ini kita tidak membaca Al-Quran, karena saking luar biasa fadilahnya. Yang kedua, siapa yang didudukan oleh surga? Wahafidil lisan, yaitu orang yang mampu menjaga lisannya. Hafidil lisan, orang-orang yang mampu menjaga lisannya, orang-orang yang mampu menjaga lisannya untuk tidak berucap kepada kemaksiatan. Apalagi di bulan suci Ramadan, jangan sampai kita berucap, berbicara tanpa kendali sehingga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mengendalikan lisan kita untuk tidak berucap kepada kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang diridhukan oleh surga. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Siapa? Orang yang gemar, orang yang suka memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Sahabat Ekspreso yang budiman, jangan sampai apalagi di bulan suci Ramadan ini kita yang mungkin berikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala melupakan sanak saudara kita atau tetangga kita atau siapapun di antara di sekeliling lingkungan kita ada yang kelaparan tetapi kita abai terhadap orang itu. Jangan sampai, karena ada orang yang dirindukan oleh surga, yaitu orang yang suka memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa empati kepada siapapun di lingkungan kita yang mungkin membutuhkan bantuan, utamanya adalah untuk makan sehari-hari, apalagi di bulan suci Ramadan. Yang keempat adalah was-shaimina fi syahri Ramadan. Yang keempat orang atau golongan yang diridhukan oleh surga, yakni adalah orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Jadi ada 4 golongan yang akan diridhukan oleh surga. Yang pertama tadi adalah talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Hafidul lisan, orang yang mampu menjaga lisannya untuk tidak bermaksiat kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah. Kemudian adalah wamut imil ji'an, orang yang gemar memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Dan terakhir adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Ekspreso dimanapun Anda berada, semoga dengan wasilah kita sebagai umat Islam yang pada hari ini kita beribadah puasa di bulan suci Ramadan ini, termasuk apa yang disampaikan dalam kitab ini, orang yang diridhukan oleh surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, demikian tadi yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini dengan kafah, dengan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.